Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban dan hak. Muatan PPKN Kompetensi Dasar 3.2. Bacalah teks berikut dengan saksama. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Selain beristirahat yang cukup, kewajiban menjaga kesehatan juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan. Kebersihan tubuh dapat dijaga dengan mandi secara teratur. Kebersihan pakaian juga harus dijaga. Jika pakaian kotor dan basah, sebaiknya diganti dengan pakaian yang bersih dan kering. Dengan begitu, tubuh kita akan terhindar dari kuman penyakit. Selain karena kotor, kita juga berganti pakaian ketika akan berangkat ke sekolah. Kita mengenakan seragam jika akan pergi ke sekolah. Kita berkewajiban untuk mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan. Pakaian yang kita kenakan harus bersih dan rapi. Mendapatkan pakaian yang bersih merupakan hak anggota keluarga. Dengan mengenakan pakaian yang bersih, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat karena terhindar dari kuman penyakit. Nah, dari teks tersebut, kita menemukan beberapa istilah baru, yaitu kewajiban dan hak. Tahukah kalian apa itu kewajiban dan apa itu hak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Contohnya di sini, setiap anggota keluarga berkewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, hak adalah sesuatu yang dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhan sendiri atau sesuatu yang kita terima. Nah, contoh hak dari teks bacaan tadi yaitu mendapatkan pakaian yang bersih. Jadi, bedanya hak dan kewajiban itu adalah kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, kewajiban dan hak ini harus kita lakukan dengan seimbang ya. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita juga harus melakukan kewajiban kita. Contoh kewajiban dan hak di rumah. Di sini ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh anak di rumah dan juga ada beberapa hak yang harus diterima oleh seorang anak di dalam rumah. Yang pertama yaitu hak anak di rumah, yaitu mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Yang kedua, mendapat makanan sehat dan bersih. Yang ketiga, mendapat perawatan dari orang tua. Yang keempat, mendapat perhatian orang tua saat belajar. Dan yang kelima,
mendapat bantuan ayah dan ibu saat kesulitan. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah. Contohnya ada 3. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas di rumah. Kalimat saran. Muatan Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.10. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi, untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Kalimat saran ini biasanya diawali dengan kata khusus. Misalnya, kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, saran saya, semestinya, atau hendaknya. Saat kita akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, seharusnya menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyakiti hati lawan bicara kita. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, sebelum kita menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Dalam menulis kalimat saran, kita menggunakan kata-kata yang baku ya anak-anak, yaitu kata-kata yang ditulis sesuai dengan aturan yang ada dan kalimat yang efektif. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kalimat saran. Pernyataan yang pertama, saat bermain, celana Rudi robek. Sarannya, sebaiknya Rudi segera ganti celana. Pernyataan yang kedua, ruang kelas 3 sangat kotor karena banyak sampah berserakan. Saran yang bisa kita berikan, seharusnya sampah dibuang di tempat sampah. Pernyataan yang ketiga, lampu kamar Dedi sangat redup. Sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Contoh kalimat yang keempat, yaitu malas minum obat. Sarannya, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Kemudian contoh pernyataan yang terakhir, pergi bermain tidak izin. Sarannya, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tua terlebih dahulu. Menentukan 2 bilangan yang jumlahnya diketahui. Muatan Matematika Kompetensi Dasar 3.3. Menjaga kebersihan dan kerapihan rumah adalah kewajiban semua anggota keluarga. Ketika merapikan kamar, ayah mengembalikan buku yang masih tergeletak di meja ke dalam rak buku. Ayah menandai halaman yang sudah dibaca. Ayah menandai buku pada halaman 80. Jika jumlah halaman buku adalah 256, berapa halaman buku lagi yang belum dibaca oleh ayah? Perhatikan penyelesaian berikut. Jumlah seluruh halaman buku ayah adalah 256. Ada 80 halaman yang sudah dibaca oleh ayah. Maka kalimat matematikanya yaitu 80 ditambah titik-titik sama dengan 256. Nah, ini yang belum diketahui adalah jumlah halaman buku yang belum dibaca oleh ayah.
Untuk mencarinya, kita kurangkan seluruh halaman buku dengan halaman buku yang sudah dibaca oleh ayah. Jadi, 256 dikurangi 80 sama dengan 176. Jadi, bagian buku yang belum dibaca oleh ayah sebanyak 176 halaman. Nah, sekarang bagaimana jika yang diketahui hanya jumlahnya saja? Misalnya, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 480. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Jadi rumusnya dapat kita tulis A ditambah B sama dengan C, di mana yang A itu lebih kecil dari C. Jadi kalau kita mau mencari B, caranya C dikurangi A. Sekarang kita coba kerjakan soal yang tadi ya. Yang tadi itu titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 480. Nah, kalau dimasukkan ke rumus, titik-titik yang di depan itu menjadi huruf A, lalu titik-titik yang kedua menjadi huruf B. Jadi, A ditambah B sama dengan 480. Sekarang kita tentukan bilangan yang A. Tadi syarat yang pertama yaitu kita harus menentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang sudah diketahui. Bilangan yang sudah diketahui yaitu 480. Kita cari angka sesuka kalian, yang penting lebih kecil dari 480. Di sini ibu memilih angka 349. Berarti di sini sudah diketahui ya, A-nya itu 349. Sekarang kita cari yang B. Tadi caranya kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Jadi kita kurangi 480 dikurangi bilangan yang pertama yaitu 349 sama dengan 131. Jadi jawabannya yang A adalah 349 dan B adalah 131. Nah, sekarang bisa kita tulis 349 ditambah 130. Nah, sekarang kita coba soal yang lain. Misalnya, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 346. Langkah pertama, kita cari dulu yang A. Yang A itu berarti titik-titik yang pertama ya. Misalnya ibu pengen A-nya itu 200. Nah, untuk cari yang B berarti 346 dikurangi dengan 200. Hasilnya yaitu 146. Nah, jadi B-nya 146. Lalu dapat disimpulkan 200 ditambah 146 sama dengan 346. Nah, sekarang kalau
angka yang depannya mau diganti Bu, jangan 200. Oke, bisa kita ganti jadi angka lain. Itu terserah kalian ya. Yang penting harus lebih kecil dari hasilnya. Tadi hasil yang sudah diketahui yaitu 346. Nah, sekarang Ibu pengen angka yang depan itu adalah 156. Yang A jadinya 156 ya. Sekarang kita cari yang B. Caranya 346 dikurangi 156, yaitu 190. Jadi 156 ditambah 190 sama dengan 346. Nah, sudah bisa ya semua? Pola irama, muatan SPDP, kompetensi dasar 3.2. Mari kita ingat kembali tentang pola irama. Pola irama terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan 4. Pola irama birama 2 artinya ada 2 hitungan atau ketukan. Contohnya, tak, tek, tak, tek, tak, tek. Selanjutnya pola irama birama 3, yaitu setiap satu birama terdiri dari 3 hitungan atau ketukan. Contohnya, crek dung dung, crek dung dung. Selanjutnya pola irama birama 4, artinya ada 4 hitungan atau ketukan. Contohnya, tuk prok prok prok, tuk prok prok prok. Jadi ada 4 hitungan ya. Pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Berikut ada beberapa contoh alat musik ritmis. Yang pertama yaitu ada kongo. Cara menggunakannya yaitu dengan dipukul. Selanjutnya ada marakas. Cara memakainya yaitu dengan digoyang-goyangkan. Kemudian yang ketiga ada tamborin. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Yang keempat ada triangle. Cara menggunakannya yaitu dengan dipukul. Kemudian ada kendang. Cara memainkannya juga dengan dipukul. Lalu ada drum, tifa, timpani, dan gong, yang semuanya cara memainkannya juga dengan dipukul. Nah, selain alat musik ritmis tersebut, alat musik ritmis itu juga dapat diciptakan dengan anggota tubuh. Misalnya, seperti dengan tepuk tangan, jentik jari, atau hentak kaki. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.